Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di SMA Negeri 11 Bulukumba. Kehadiran saya di sini adalah mau meminta bagaimana pengalaman Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Hasanuddin Salehon SPD MPD, tentang bagaimana beliau dalam selama ini mengambil keputusan-keputusan yang bernilai kebajikan. Baik Pak, bisa saya wawancarai Bapak? Bisa, dan terima kasih. Jadi begini Pak, jadi saya ingin mencoba menggali bagaimana Bapak memimpin selama ini. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak. Ya, siap. Yang pertama Pak, begini, bagaimana Bapak mengidentifikasi kalau misalnya ada kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bapak? Terima kasih. Jadi persoalan kasus demi kasus itu hampir semua sekolah dan hampir setiap saat pasti terjadi di suatu unit persekolahan. Kenapa? Karena siswa yang banyak dan guru yang banyak. Namun dalam hal mengambil suatu model kebijakan dalam suatu model persoalan adalah saya mencoba mengkaji kembali persoalan baik dari si A dan si B-nya, kemudian saya investigasi dengan saksi-saksi yang ada, kemudian saya memanggil dan kita membicarakan secara kekeluargaan seperti itu. Dan alhamdulillah selama saya berada dan menjadi pelaksana sebagai kepala sekolah, alhamdulillah semua terselesaikan dengan secara kekeluargaan. Terima kasih. Baik, saya lanjut Pak. Ya. Jadi kalau selama ini ada kasus misalnya Pak, bagaimana sistem pengambilan keputusannya? Apakah diputuskan sendiri atau musyawarah dengan Bapak dan Ibu guru di sekolah ini? Ada dua cara yang biasa saya gunakan. Kalau saya lihat tidak terlalu esensial atau tidak terlalu rumit, maka saya selaku pengambil kebijakan akan memutuskan sendiri. Tetapi jika menyangkut beberapa hal, beberapa orang, apalagi tersangkut dengan masalah siswa dan guru, maka kami akan membahas bersama dengan unsur pejabat di sekolah itu, dan kalau bisa saya lanjutkan dengan pertemuan dengan beberapa stakeholder di sekolah itu. Jadi begini Pak, jadi menurut Bapak langkah yang Bapak lakukan ini sudah cukup efektif? Alhamdulillah cukup efektif, dan saya kira efektif dan efisien itu jelas sekali. Alhamdulillah Pak, kalau memang itu jangka efektif. Dan begini Pak, apakah selama ini pernahkah Bapak menemui misalnya masalah yang berhubungan dengan dilema etika atau berhubungan dengan persoalan keadilan misalnya, seperti itu? Sejak saya diangkat menjadi kepala sekolah, hal itu pernah saya dapati, pernah saya temukan. Tetapi itu tadi dengan secara kekeluargaan, kebijakan-kebijakan yang kita keluarkan itu alhamdulillah diterima oleh semua stakeholder di sekolah itu. Begitu Pak ya? Alhamdulillah. Iya. Jadi dalam mengambil keputusan memang Bapak punya takaran atau punya ukuran misalnya? Betul. Seorang kepala sekolah harus mengetahui takaran-takaran yang bisa ditentukan dengan kebijakannya sendiri, dan atau perlu melibatkan semua stakeholder yang ada di tempat dia bekerja, seperti itu. Iya, jadi dari pengalaman Bapak ini, adakah kira-kira memang yang termasuk dalam tantangan yang cukup berat dalam pengambilan keputusan kira-kira? Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada yang terlalu menantang. Hanya hal-hal biasanya terjadi perundungan di siswa, tetapi itu tadi kita alhamdulillah bisa menyelesaikan dengan kekeluargaan. Baik Pak, jadi saya kira dari semua hal-hal yang Bapak sampaikan, kira-kira ada hikmah yang bisa dipetik dari semua ini Pak? Alhamdulillah kalau kita lihat dari kebijakan-kebijakan yang kita terapkan di sekolah ini, alhamdulillah kelihatan sekali kekerabatan, kekeluargaan terjalin dengan sempurna, baik antara guru maupun antar siswa, dan termasuk antar tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat di sekitar sekolah ini. Alhamdulillah Pak, kalau itu terima kasih banyak wawancaranya. Jadi di sini kita bisa merefleksikan bahwa Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Bulukumba, dalam hal ini Bapak Hasanuddin Salehon SPD MPD, menurut saya sudah melakukan sebuah tindakan-tindakan dan sedang melakukan sebuah studi-studi kasus, termasuk dalam penyelesaian masalah itu. Beliau sudah melakukan takaran-takaran tertentu, dan beliau ini sudah
melewati yang namanya problematika etika dan alhamdulillah bisa terselesaikan. Dan terima kasih banyak wawancaranya Pak hari ini. Mohon maaf mengganggu waktunya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di ruang Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Bulukumba dengan tujuan saya ingin mewawancarai beliau tentang bagaimana mengambil keputusan-keputusan yang bernilai kebajikan. Mohon maaf Bu, mengganggu waktu tak, hanya mungkin beberapa menit. Insyaallah ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Bisa Bu ya? Bisa. Alhamdulillah. Jadi pertama saya ingin menanyakan dan Ibu sebagai pimpinan di sini, bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus misalnya yang terjadi di sekolah, misalnya kasus terhadap anak dan lain-lain. Ya, jadi yang pertama-tama saya lakukan ketika saya dengar ada kasus di sekolah, yang pertama saya konfirmasi dulu ke guru bimbingan konsei. Setelah dapat informasi di situ, tidak berhenti dulu, cek dengan guru-guru lain apakah kasus ini benar adanya atau bagaimana. Dan kemudian saya juga ada beberapa siswa mungkin yang bisa saya ambil sebagai sampel yang mungkin dia melihat kasus itu bagaimana kejadiannya, tempatnya, kemudian prosesnya seperti apa, dan seperti itu. Begitu ya. Jadi dalam pengambilan keputusan Bu, kira-kira tantangan seperti apa yang terkadang Ibu dapati dalam kaitannya dengan dilema etika misalnya? Yang menjadi tantangannya sebenarnya orangnya yang berkasus, karena terkadang ketika kasus itu terjadi pada peserta didik, terkadang peserta didik ini tidak mau jujur, tidak mau jujur mengakui apa yang selama ini dilakukan. Dengan begitu, saya cek kebenarannya dengan teman-teman yang lain yang lebih dekat dengan yang bersangkutan, sehingga saya bisa memberi data yang lebih valid. Jadi saya jadi dalam pengambilan keputusan itu apakah Ibu memiliki takaran atau tolak ukur dalam menentukan sesuatu dalam mengambil keputusan? Yang pertama saya melihat itu harusnya apakah kasus yang dilakukan peserta didik melanggar tata tertib. Yang pertama, jadi saya berdasar di tata tertib yang ada, dan di situ di tata tertib akan ada poin-poin pelanggaran anak yang dilakukan. Contoh kecil ya, dalam pelaksanaan kedisiplinan, misalnya dia terlambat, dan mesti ada tertulis di situ bahwa ketika anak itu terlambat sekian premi, sehingga kalau dari kasus ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kasusnya ini berat atau dengan seperti itu. Dan saya tidak serta-merta menanggapi bahwa ini kasusnya berat, ini kasusnya ringan, tapi tergantung dari berapa poin nilai dari kasus yang dilakukan oleh anak tersebut. Iya, jadi saya lanjutkan kembali Bu. Apakah pernah ada hal yang sifatnya mempermudah atau mempersulit dalam pengambilan keputusan? Yang namanya pengambilan keputusan, terutama di satu pendidikan itu ada hal mudahnya dan ada juga sisi sulitnya. Karena mudahnya itu ketika kita mampu bekerja sama dengan guru yang lain untuk saling membantu dan dalam menyelesaikan kasus. Kemudian sisi sulitnya ketika kasus ini barang kita mau cari, ya, yang mungkin kita tidak tahu, belum tahu siapa, kemudian untuk melihat kejujuran anak juga itu sulitnya, karena terkadang anak mungkin karena permasalahan atau bagaimana sehingga terkadang dia tidak bisa jujur ketika dia bertanya, mungkin karena ketakutan sehingga jangan sampai ada apa-apanya saya dikasih begini kan, itu yang membuat saya sulit dalam pengambilan keputusan. Jadi intinya Bu bahwa dalam pengambilan keputusan Ibu tidak sendiri, tetap melibatkan Dewan Guru, mengurus sesuatu. Menurut Ibu kira-kira sudah efektif ini cara Ibu seperti ini? Saya pikir kalau kita berkolaborasi dengan semua pihak yang ada di sekolah dalam pengambilan keputusan sudah efektif. Dan jangan lupa ketika kita sudah bekerja sama dengan guru-guru, dengan semua yang terlibat dalam, jangan lupa untuk berkolaborasi dengan pihak
siswa, sehingga keputusan yang kita ambil itu kita tidak merasa was-was bahwa akan ada dampaknya ke depan, sehingga jadi semua yang terlibat mulai dari siswa, orang tua, komite dan guru-guru itu saya perlu adanya kerjasama yang baik di antara kita semua. Ya, jadi terima kasih Bu, waktunya saya kira sudah cukup. Jadi intinya bahwa setiap pengambilan keputusan tetap berkolaborasi dengan pihak-pihak lain yang ada sekolah, termasuk pihak orang tua dan komite. Saya kira seperti itu Bu. Ya, demikian wawancara saya dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Bulukumba. Dalam hal ini Ibu Suarti SPD. Beliau juga adalah alumni guru penggerak angkatan kelima. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.